Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Susilawati dengan NIM 289217007 dengan prodi Manajemen semester 3 Konversi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Dr. Lamere Kaspar, MPD MM. Kita langsung saja ya. Oke, ini tadi perkenalan ya. Kita lanjut saja ke materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran dan promosi. Untuk manajemen pemasaran atau marketing manajemen harus diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan karena berkontribusi banyak hal untuk kelancaran proses pemasaran produk. Manajemen pemasaran juga bertugas mengukur dan menganalisis strategis proses pemasaran suatu perusahaan maupun organisasi. Manajemen pemasaran bertugas sangat penting dalam perusahaan atau organisasi, karena dengan adanya manajemen perusahaan, pemasaran bisa meraih target pasar yang diinginkan dan mendapat lebih banyak konsumen. Untuk pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau tujuan-tujuan perusahaan. Menurut Kotler dan Keller, pada tahun 2012 menyebutkan bahwa marketing management as the art and science of causing target market and getting, keeping and growing customers through creating, delivering, and communicating superior customer value. Untuk manajemen pemasaran atau marketing manajemen berasal dari dua kata, yaitu manajemen pemasaran. Pemasar adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, pengarahan atau directing, dan pengawasan atau controlling. Manajemen pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan, menerapkan yang terdiri dari kegiatan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Menurut Sofyan Asawari, pada tahun 2013, manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk dibentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Philip, pada tahun 2025 menjelaskan bahwa manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan, pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dalam organisasi. Selanjutnya adalah fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar ke kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompoknya itu mempunyai ciri khas yang hampir sama. Segmentasi pasar harus memenuhi syarat, diantaranya
dapat diukur atau measurable, baik besarnya maupun luasnya, serta daya beli segmen pasar tersebut dapat dicapai atau accessible, sehingga dapat dilayani secara efektif. Substansial, sehingga menggunakan jika dilayani dapat dilaksanakan atau actionable, dan semua program yang telah dirancang untuk menarik dan melayani segmentasi pasar dapat efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ada menetapkan pasar sasaran. Menetapkan pasar sasaran berarti memberikan nilai kearifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi evaluasi bagian pasar atau ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah, pendapatan, jenis kelamin, dan setiap segmen pasar. Struktural yang menarik dilihat dari segi portabilitas dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki. Yang selanjutnya itu ada penempatan pasar. Menurut Kotler pada tahun 1992 menerangkan ada dua pilihan, yaitu yang pertama menempatkan diri di sebelah salah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Pimpinan bisa melakukan ini jika merasa perusahaan itu bisa membuat produk yang unggul, pasarnya yang luas, dan memiliki lebih banyak sumber daya. Yang kedua, mengembangkan sebuah produk yang hari ini belum pernah ditawarkan pada pasar. Sebelum mengambil keputusan ini, manajemen harus yakin secara teknis dapat dibuat sebuah produk dengan cepat, secara ekonomis dapat dibuat sebuah produk dengan unggul pada tingkat harga yang direncanakan, serta jumlah konsumen yang suka produk tersebut akan memadai. Yang selanjutnya adalah perencanaan pemasaran. Alat koordinasi dan pengarahan pemasaran tersebut adalah planning pemasaran. Perencanaan harus jenis gaya manajemen apa yang dianut oleh sebuah perusahaan dalam melakukan perencanaan harus melaksanakan 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan misi dari sebuah perusahaan. Yang kedua, mengenali unit-unit bisnis strategis perusahaan, menganalisis dan mengevaluasi portofolio bisnis yang ada. Yang ketiga, mengenali area bisnis baru yang akan dimasuki. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa perencanaan pemasaran bertujuan untuk memberikan pendekatan yang sistematis dan rapi bagi perusahaan dengan cara yang pertama menyeimbangkan dan menyelaraskan kegiatan pemasaran yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran. Yang kedua, menggunakan cara-cara berusaha di bidang pemasaran secara intensif dan optimal. Yang ketiga, pengendalian yang cepat, tepat, dan teratur atas catatan, gagasan, atau pemikiran, serta usaha-usaha atau aktivitas pemasaran dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen perusahaan. Yang pertama adalah menciptakan demand atau permintaan. Membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kegiatan konsumen. Yang kedua adalah meningkatkan keuntungan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh dari hasil dari penjualan barang atau jasa yang diinginkan memuaskan. Apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan. Selain itu, keuntungan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan menganekaragamkan perusahaan. Selanjutnya adalah menciptakan pelanggan baru, memuaskan pelanggan. Perusahaan harus mengembangkan dan mendistribusikan produk, barang, atau jasa sesuai atau memenuhi ekspektasi dari konsumen. Mencitrakan produk yang baik di mata publik. Membangun citra produk yang baik di masyarakat menjadi tujuan manajemen pemasaran lainnya. Selanjutnya yaitu ada promosi.
Untuk pengertian promosi itu sendiri, dalam dunia pemasaran, promosi adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan kepada masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan mempengaruhi mereka untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Artinya, promosi adalah suatu kegiatan yang sudah sangat umum dilakukan oleh para marketer untuk bisa memberikan informasi terkait suatu produk dan juga mendorong calon konsumen agar mau melakukan pembelian barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Kegiatan ini umumnya akan menggabungkan beberapa bentuk promosi seperti iklan, diskon, maupun kaos bermerek perusahaan. Ada banyak sekali cara dan juga media promosi yang bisa dilakukan, bahkan metode dalam melakukan promosi ini. Terus mengalami perkembangan, beberapa contoh media promosi adalah media cetak, baliho, billboard, TV, dan internet. Tujuan dari promosi itu sendiri yaitu memberikan informasi mengenai suatu produk secara luas kepada calon konsumen potensial, memperoleh dan juga menjangkau konsumen baru, serta menjaga tingkat loyalitas konsumen tersebut, membantu meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan, meningkatkan keuntungan dan juga membedakan suatu produk dengan produk lainnya dari kompetitor, membangun branding dan citra produk pada suatu brand di mata konsumen, mempengaruhi asumsi dan perilaku konsumen atas suatu produk. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tujuan utama promosi adalah untuk meningkatkan penjualan dan juga keuntungan bagi perusahaan. Jenis-jenis promosi. Jenis-jenis promosi yaitu yang pertama ada promosi secara fisik, yaitu berupa event atau kegiatan tertentu seperti konser, bazar, pameran, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu promosi melalui media tradisional, yaitu berupa media cetak, TV, radio, billboard, iklan, banner, dan lain-lain. Yang ketiga itu promosi melalui media digital atau dengan jaringan website, media sosial, mesin pencarian atau Google, aplikasi email, dan lain-lain. Nah, sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kritik dan saran silakan ke kontak person. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.